Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Willy Sunggul Prayuda. Saya mahasiswa Universitas Saber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan mata kuliah Business Intelligence, khususnya pada pertemuan ke-6 atau minggu ke-6. Jadi pada pertemuan minggu ke-6 terdapat salah satu topik pembahasan, yaitu terkait dengan bagaimana cara merekrut SDM yang handal dalam menggunakan data dikaitkan dengan bisnis intelijen dan berikan contoh aktualnya. Baik, sebelum kita masuk kepada contoh aktualnya, kita perlu melihat dari dua sisi. Yang pertama, bagaimana proses rekrutmen itu sendiri dengan memanfaatkan BI atau Business Intelligence, dan bagaimana menyaring kandidat yang memiliki kapabilitas BI. Yang pertama, strategi merekrut SDM handal berbasis intelligent business. Merekrut SDM yang melek data tidak bisa lagi menggunakan metode konvensional atau hanya melihat CV formal. Perusahaan harus mengintegrasikan prinsip BI dalam proses rekrutmennya. Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu menetapkan data literasi assessment, yaitu menggunakan tes berbasis studi nyata. Misalnya kandidat diminta untuk mengolah data menggunakan tools BI seperti Tableau, Power BI, Excel, Google Studio, untuk melihat kemampuan mereka mengubah data menjadi insight bisnis. Kemudian yang kedua, menggunakan ATS atau Applicant Tracking System berbasis AI dan BI, yaitu menggunakan tools yang mampu menganalisis data historis karyawan yang sukses di perusahaan, kemudian mencocokkan dengan para calon pelamar karyawan baru. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi bisnis acumen atau ketajaman bisnis. Sumber daya manusia yang handal di bidang BI bukan sekedar orang yang jago coding atau membuat grafik. Mereka juga harus bisa mengaitkan data dan menginterpretasikan hasil dari pengolahan datanya untuk menentukan strategi apa yang harus diambil. Kemudian kita masuk ke topik pembahasan yang besar yang kedua, yaitu kaitan antara rekrutmen SDM, data, dan intelijen bisnis. Kita bisa lihat di tabel yang akan saya tampilkan di sini. BI sebagai alat rekrutmen membantu HRD memetakan di mana talenta terbaik berasal, berapa waktu rata-rata atau lama waktu rata-rata untuk rekrutmen atau time to hire, dan saluran mana yang paling efektif gitu. Sumber daya manusia adalah bahan bakar untuk sistem BI. Maksudnya apa? Maksudnya secanggih apapun sistem BI yang kita punya, jika tidak mempunyai sumber daya yang kritis dan handal terhadap data, maka sistem BI ini tidak akan berfungsi dengan maksimal. Dari tabel yang sudah saya share tadi, kita bisa lihat bahwa proses rekrutmen berbasis BI akan mendapatkan suatu sumber daya manusia yang unggul, yang paham akan data, yang melek akan data, dan kritis akan data. Nah, SDM yang unggul ini akan mengoptimalkan sistem BI perusahaan, sehingga perusahaan dapat mendapatkan keputusan yang cepat dan tepat. Kemudian kita masuk ke contoh aktualnya, seperti apa sih proses perekrutan yang berbasis
perekrutan karyawan yang berbasis BI, kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu ada dari Goto atau Gojek Tokopedia. Jadi proses perekrutan pada Goto itu bukan sekedar terkait dengan tes tertulis wawancara, tapi ada juga take home assignment atau tugas proyek yang dibawa ke rumah, itu tugas besar. Nah, itu berupa calon pelamar diberikan data terkait transaksi ataupun data perusahaan yang bisa diolah, kemudian kandidat pelamar diminta untuk mengolah data tersebut dan menampilkannya ke dalam dashboard agar bisa divisualisasi dengan baik, kemudian dipresentasikan. Dan dari dashboard tersebut calon pelamar itu dapat memberikan saran yang berbasis dengan kondisi data yang ditampilkan di dashboardnya. Nah, dengan proses rekrutmen ini, perusahaan bisa langsung melihat apakah kandidat mampu menggunakan intelijen bisnisnya untuk menghasilkan solusi konkret terkait dengan permasalahan atau strategi yang akan diambil oleh perusahaan. Kemudian ada contoh juga dari Unilever dalam memanfaatkan BI dan AI dalam menyaring calon pegawai barunya. Nah, di sini ada suatu yang menarik, bahwa Unilever itu menggunakan semacam game berbasis neuroscience. Di game tersebut tujuannya itu untuk mengukur fokus, terus kemampuan mengambil resiko, dan cara mengolah informasi dari para calon peserta. Kemudian hasilnya itu akan dianalisis menggunakan sistem BI. Kemudian dicocokkan dengan profil karyawan Unilever yang berkinerja tinggi. Unilever menggunakan intelijen data untuk memprediksi keberhasilan kandidat sebelum mereka bahkan bertemu langsung dengan para pewawancara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.